Juru Selamat Akhir Zaman, Imam Mahdi Satrio Piningit, Buddha Maitreya, Avatar Kalki. Apakah semua itu adalah sosok yang sama? Mari kita simak bersama-sama. Hampir semua kepercayaan di dunia ini memiliki juru selamat yang akan datang pada akhir zaman. Mereka diantaranya adalah Imam Mahdi Satrio Piningit, Buddha Maitreya, Avatar Kalki, dan Budak Angon. Menjelang akhir zaman, mereka bermunculan di muka bumi untuk mengembalikan ajaran kebaikan pada tempatnya. Secara alami, mereka juga memiliki panggilan jiwa untuk menyembuhkan bumi. Jika kita belajar mengenai tasawuf, mistisme Kristen, kejawen, atau spiritual Hindu-Buddha, pasti tidak asing dengan Nur Muhammad, Roh Kudus, diri sejati, Yatman, Atman, atau Bodhicitta. Sosok itulah yang dipercayai mendapatkan percikan cahaya dari Tuhan. Mereka diutus Tuhan untuk memperbaiki spiritualitas manusia dan memperbaiki alam yang sedang sakit pada akhir zaman nanti. Mayoritas penganut agama Islam menganggap Imam Mahdi adalah makhluk, tetapi beberapa ulama mengatakan bahwa Imam Mahdi merupakan gelar yang diberikan kepada seorang yang mengajak manusia kembali ke jalan kebaikan dan kebenaran. Kelak pada akhir zaman, Imam Mahdi memimpin peperangan kebaikan melawan kejahatan. Kejahatan itu sendiri adalah akhir zaman yang digambarkan dipimpin oleh sesosok Dajjal. Sedangkan Avatar Kalki dalam agama Hindu juga terdapat juru selamat pada akhir zaman bernama Avatar Kalki. Ia juga bertugas untuk memerangi kejahatan dan keburukan di muka bumi ini kelak. Avatar Kalki juga berusaha mengembalikan ajaran Dharma, yaitu kebaikan, kepada semua orang. Kemudian Buddha Maitreya, kelak di akhir zaman yang penuh dengan kegelapan. Dalam ajaran Buddha digambarkan akan lahir sosok yang bernama Buddha Maitreya. Buddha Maitreya digambarkan sebagai sosok bertubuh gemuk dan berwajah sedang tersenyum. Di penghujung akhir zaman nanti, Buddha Maitreya akan muncul dan mengajak semua manusia kembali kepada kebaikan. Ketika kesadaran manusia telah meningkat, disitulah kebaikan dan kebajikan akan dijunjung tinggi dan memperbaiki kerusakan di akhir zaman. Pada ajaran kejawen, Satrio Piningit adalah sosok manusia yang berdiri tegak melawan arus. Ia berusaha mengembalikan tatanan kebaikan di bumi Nusantara ini. Satrio Piningit dipercaya oleh rakyat Nusantara untuk mengembalikan Nusantara menuju zaman keemasan yang penuh dengan kebaikan, harmoni, dan keberlimpahan. Kesimpulannya, semua tokoh yang telah saya sebutkan tadi tentu saja berada secara personifikasi, akan tetapi mereka mengemban tugas yang sama, yaitu untuk memperbaiki dunia kelak pada akhir zaman yang penuh dengan keburukan. Dan berikut juga mengenai tanda-tanda kedatangan Satrio Piningit. Ini berupa bencana alam besar seperti gunung meletus, banjir, gempa, tsunami, dan lain sebagainya. Akan ada para manusia yang serakah serta berbuat zalim terhadap manusia lainnya. Ketika tanda orang jahat dan licik menjadi penguasa, maka Sang Ratu Adil Satrio Piningit akan datang. Lalu bagaimana rupa dari Satrio Piningit yang sudah diramalkan akan membawa kemakmuran? Berikut penjelasan menurut pakar spiritual tentang rupa dan wujud dari Satrio Piningit, Sang Ratu Adil yang akan muncul di tanah Jawa. Jika bisa
orang tersebut akan mengalami hal tak terduga. Bahkan dikatanya, jika menerawang sang ratu adil, Satrio Piningit, maka akan sakti. Itu kecuali orang-orang tertentu yang diizinkan oleh Satrio Piningit untuk melihat rupa ataupun sosoknya. Jika belum ada yang bisa memastikan di mana keberadaan Satrio Piningit, namun banyak yang sedang menduga Satrio Piningit sedang bersemayam di Laut Selatan. Ada pula yang mengatakan jika Satrio Piningit berada dekat di Tugu Monumen Nasional atau yang disebut Monas. Satrio Piningit adalah sosok yang begitu melegenda sejak ratusan tahun lalu. Meskipun dirinya dianggap sudah muncul, namun tiada satupun yang tahu siapa sebenarnya Satrio Piningit ini. Dan sosok Satrio Piningit diyakini sedang disembunyikan oleh Sang Maha Pencipta.